bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya kalau pada sehat. Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong ya dipimpin untuk berdoa. Amin. Baik anak-anak semua, pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan berapa? Hayo, ada yang tahu gak? Pasti semalam udah pada baca buku kan ya? Betul ya, hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua. Anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang surat. Siapa di sini yang sudah pernah bikin surat? Baik itu surat buat temennya, orang tua, maupun pacarnya nih. Ada yang udah pernah? Oke anak-anak, sebelum mulai pembelajarannya, tolong ya disiapkan buku-bukunya terlebih dahulu kalau yang belum disiapkan. Oke, baik anak-anak, di sini kan udah pada pernah bikin surat semua ya. Seru gak bikin surat? Seru. Baik anak-anak, menulis itu menyenangkan bukan? Menyenangkan ya. Nah, dengan menulis kita bisa menyampaikan kabar dan perasaan kita kepada orang lain. Hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang berbagai jenis surat dan cara menulisnya dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, ada banyak sekali jenis-jenis surat. Yang pertama itu ada surat resmi, surat pribadi, dan surat elektronik. Ada yang bisa membedakan antara surat pribadi dan surat resmi? Oke, boleh. Benar sekali ya, surat pribadi biasanya ditulis kepada teman atau keluarga. Biasanya bahasanya itu lebih santai. Nah, kalau surat resmi itu dituliskan kepada pihak yang lebih formal, seperti kepala sekolah atau instansi pemerintah dengan bahasanya yang lebih baku. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas bagian-bagian surat. Setiap surat umumnya terdiri dari kepala surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, terus juga ada tanda tangan. Siapa nih di sini yang bisa menjelaskan masing-masing dari bagian itu? Oke, silahkan. Bagus sekali ya. Sekarang kita bahas satu-satu ya bagian-bagian dari itu. Yang pertama itu ada kepala surat. Bagian surat yang paling atas biasanya itu berisi nama pengirim, alamat pengirim, dan tanggal penulisan surat. Yang kedua ada salam pembuka. Kata-kata pembuka yang digunakan untuk memulai surat itu biasanya salam hangat, lalu dengan hormat dan lain-lain. Lalu ada yang ketiga, isi surat. Bagian utama yang berisi pesan atau informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, yang selanjutnya ada salam penutup. Kata-kata penutup yang digunakan untuk mengakhiri surat, misalnya salam hangat, hormat saya, atau sampai jumpa. Yang terakhir itu ada tanda tangan. Tanda tangan pengirim surat itu biasanya sebagai bukti keaslian dari sebuah surat. Sekarang sudah paham semua ya tentang bagian-bagian surat? Baiklah, selanjutnya kita akan mempraktikkan cara menulis surat dengan benar. Ibu akan membantu kalian dalam menyusun surat yang akan kalian buat. Oke. Selanjutnya buka buku tulis kalian ya. Kita akan membuat surat untuk teman yang sedang sakit. Apa saja nih yang mau kalian tulis di surat tersebut? Idenya pada bagus-bagus semua ya. Sekarang kita coba praktikkan bersama-sama ya. Oke. Sebelum kita menulis surat, kita perlu memperhatikan bagian kepala surat terlebih dahulu. Apa saja nih biasanya yang ada di bagian kepala surat? Tadi udah Ibu jelasin loh. Oke, bagus. Kepala surat itu penting ya anak-anak,
karena berisi identitas pengirim. Selain itu, ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan saat menulis kepala surat, yaitu tata letak, kejelasan tulisan, dan kelengkapan informasi. Sekarang coba kalian buat contoh kepala surat untuk surat pribadi yang akan kalian tulis kepada teman kalian ya. Nah, udah ya tadi dibikin kepala suratnya. Sekarang kita akan membuat salam pembuka. Salam pembuka ini berfungsi untuk membuka percakapan dengan pembaca. Ada banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan. Tergantung kepada siapa kita akan mengirimkan surat dan seberapa dekat kita kepada pembaca surat. Misalnya, jika kalian ingin mengirimkan suratnya kepada teman, kalian bisa membuka percakapan dengan hai, halo, dan semacamnya. Tetapi, jika kita menulis surat resmi, kita harus menggunakan salam pembuka yang lebih formal, seperti dengan hormat, yang terhormat Bapak atau Ibu. Sekarang, coba kalian pilih salam pembuka yang sesuai untuk surat yang baru saja kalian bikin. Silahkan. Setelah menulis salam pembuka, kita masuk ke bagian isi surat. Bagaimana sih cara membuat isi surat kita itu menjadi menarik dan tidak membosankan? Benar, isi surat harus jelas, runtut, dan berisi informasi yang menarik. Kita bisa menceritakan pengalaman kita, berbagai pendapat, atau menyampaikan perasaan kita. Jangan lupa untuk menggunakan kata-kata yang bervariasi agar surat kita tidak monoton. Sekarang coba ya kalian buat. Lalu di bagian akhir dari surat ada salam penutup. Bagaimana cara menutup salam dengan baik dan sopan? Boleh. Bagus sekali. Salam penutup yang baik akan memberikan kesan yang baik kepada pembaca. Contoh salam penutup yang baik bisa kita gunakan seperti salam hangat, sampai jumpa, atau salam sayang. Nah, jangan lupa ya untuk menuliskan nama kita juga. Sekarang coba ya kalian tulis. Selanjutnya ada bagian terakhir dari menulis surat, yaitu tanda tangan. Apa sih fungsi dari tanda tangan ini? Nah, tanda tangan ini berfungsi sebagai bukti keaslian surat yang kita tulis. Selain nama, kita juga bisa menambahkan jabatan atau gelar di bawah nama kita, terutama jika surat yang kita bikin itu surat resmi. Misalnya, jika kita menulis surat yang kita tulis itu bersifat resmi, maka nama lengkap kita di bawahnya diikuti dengan jabatan yang kita lamar. Sedangkan jika kita menulis surat pribadi, kita cukup menuliskan nama lengkap kita saja. Sekarang coba kalian tuliskan tanda tangan kalian di bawah surat yang sudah kalian buat. Bagaimana? Sudah selesai semua? Nah, sekarang siapa yang mau membacakan suratnya ke depan? Boleh, silakan. Bagus sekali ya surat-surat yang sudah kalian bikin. Nah, jangan lupa untuk selalu berlatih dalam menulis surat agar kemampuan kalian itu semakin baik. Selain itu, menulis surat juga dapat mempererat hubungan kalian dengan orang lain. Sekarang kalian semua sudah paham kan tentang surat? Nah, selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa saja bagian-bagian dari surat yang sudah kita pelajari? Oke, silakan. Benar sekali ya. Jadi anak-anak, menulis surat itu menyenangkan bukan? Menyenangkan. Nah, kita bisa berbagi cerita, perasaan, atau kabar kepada orang lain. Selain itu, menulis surat juga bisa melatih kemampuan kita dalam berbahasa. Untuk tugas di rumah, coba kalian cari contoh surat, baik itu di majalah atau di buku. Kemudian
identifikasi bagian-bagian surat tersebut dan tuliskan di buku catatan kalian. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mau menyampaikan bahwa dengan kalian itu menulis surat, itu tuh bukan cuma sekedar menyampaikan pesan, tetapi sebuah seni juga. Dengan memilih kata-kata yang tepat dan mengatur tata letak surat yang benar juga, surat kalian itu akan menjadi lebih menarik loh dan berkesan buat orang yang menerimanya. Baiklah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk selalu berlatih menulis surat ya. Oke, sebelum pulang, ketua kelas dimohon untuk memimpin doa pada hari ini. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.